Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Sinta Aditya dengan NPM 2341010121 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video mengenai upaya ketahanan pangan dalam konteks mata kuliah ekologi pangan dan gizi. Dosen pengampu Bu Wulan Triyutanti, SKM MPH. Dalam video ini saya akan membahas berbagai aspek penting yang mendukung ketahanan pangan, mulai dari memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian, peningkatan ketahanan populasi rentan, perbaikan penelitian, inovasi dan komersialisasi pertanian dan gizi, memperluas pasar dan rantai pasok, perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan, perbaikan gizi dan kualitas pangan, perbaikan manajemen sumber data dan adaptasi perubahan iklim, lalu yang terakhir perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Baik, aspek yang pertama yaitu memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian dengan meningkatkan akses petani terhadap teknologi, pupuk, dan benih unggul untuk meningkatkan hasil panen serta mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Teori yang mendasari dari aspek ini yaitu teori transformasi struktural menurut Lewis 1954. Peningkatan produktivitas pertanian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, terutama di negara yang berkembang yang masih bergantung pada sektor pertanian. Program dari aspek ini yaitu food estate. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern, diversifikasi tanaman, dan peningkatan infrastruktur pertanian di daerah tertentu seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu peningkatan ketahanan populasi rentan dengan memberikan bantuan sosial, program pangan bersubsidi, dan akses terhadap sumber daya agar kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat miskin tetap memiliki ketahanan pangan. Teori yang mendasari dari aspek ini yaitu teori kerentanan pangan menurut Watts dan Ball 1993 mengidentifikasi bahwa kelompok rentan memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya pangan yang cukup sehingga memerlukan intervensi kebijakan untuk melindungi mereka. Program dari aspek ini yaitu program Keluarga Harapan atau bisa disebut dengan PKH adalah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu perbaikan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian dan gizi. Dengan mengembangkan varietas tanaman unggul, teknologi pertanian modern, serta peningkatan kesadaran gizi untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesehatan masyarakat. Teori yang mendasari dari aspek ini yaitu teori rantai nilai pangan menurut Porter 1985 menunjukkan bahwa setiap tahap dalam rantai nilai pangan mulai dari produksi hingga distribusi dapat ditingkatkan dengan inovasi untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi petani dan konsumen. Program dari aspek ini yaitu Startup Pertanian. Program ini adalah inovasi digital yang dapat membantu petani menjual hasil panennya dengan harga yang lebih baik. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu memperluas pasar dan rantai pasok dengan meningkatkan infrastruktur, distribusi, dan konektivitas pasar untuk mengurangi kehilangan hasil panen, meningkatkan akses pangan, dan menstabilkan harga. Teori yang mendasari dari aspek ini yaitu teori rantai pasok pangan atau Food Supply Chain Theory menurut Christopher 2011. Rantai pasok pangan terdiri dari serangkaian aktivitas yang mencakup produksi, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi. Ketahanan pangan dapat tercapai jika seluruh elemen dalam rantai pasok ini berjalan dengan baik dan efisien.
Program dari aspek ini yaitu kredit usaha rakyat dengan skema supply chain financing, bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM melalui skema pembiayaan rantai pasok sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dan integrasi ke dalam rantai pasok industri yang lebih besar. Selanjutnya, aspek yang kelima yaitu perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Dengan mendorong kebijakan yang mendukung produksi dan distribusi pangan yang adil, serta membangun sistem pengawasan ketahanan pangan yang lebih kuat. Teori yang mendasari dari aspek ini yaitu teori kebijakan publik. Menurut dia 1972, kebijakan publik harus dibuat berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada prinsip keadilan sosial. Dalam konteks pangan, kebijakan yang baik harus mampu mengakomodasi kepentingan petani, distributor, dan konsumen. Program dari aspek ini yaitu Badan Pangan Nasional atau disingkat dengan Bappenas memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan strategi ketahanan pangan di tingkat nasional agar lebih terarah dan berkelanjutan. Selanjutnya, aspek yang keenam yaitu perbaikan gizi dan kualitas pangan. Dengan menambahkan zat gizi esensial seperti zat besi, yodium, dan vitamin A pada makanan pokok untuk mencegah defisiensi gizi. Diversifikasi pangan juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan. Misalnya nih, dengan mendorong konsumsi sumber karbohidrat selain beras dan meningkatkan asupan protein serta sayuran. Teori yang mendasari dari aspek ini yaitu teori gizi seimbang menurut FAO 1996. Konsep ini menekankan pentingnya konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang seimbang untuk mendukung kesehatan yang optimal. Program dari aspek ini yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat dengan GEMAS memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat guna mencegah berbagai penyakit, termasuk stunting dan masalah gizi. Selanjutnya, aspek yang ketujuh yaitu perbaikan manajemen sumber data dan adaptasi perubahan iklim. Diperlukannya sistem manajemen data yang baik untuk memantau tren perubahan iklim sehingga petani dapat menyesuaikan metode pertanian mereka, seperti menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan cuaca, teknik irigasi yang efisien, serta strategi pertanian berkelanjutan agar produksi pangan tetap stabil. Teori yang mendasari dari aspek ini yaitu teori adaptasi perubahan iklim. Menurut IPCC 2021, sektor pertanian harus beradaptasi dengan perubahan iklim melalui diversifikasi tanaman, efisiensi penggunaan air, dan teknologi pertanian berbasis iklim. Program dari aspek ini yaitu program Kampung Iklim atau disingkat dengan Proklim memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Proklim juga dapat mendorong komunitas untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak negatif perubahan iklim serta mengurangi emisi gas rumah kaca melalui berbagai kegiatan berbasis komunitas. Selanjutnya, aspek yang terakhir yaitu perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Dengan meningkatkan peran perempuan dalam ketahanan pangan dapat dilakukan dengan akses modal, pelatihan, keterlibatan dalam keputusan, dan wirausaha pangan. Ini membantu mereka lebih mandiri, meningkatkan produksi, dan memperkuat sistem pangan. Teori yang mendasari dari aspek ini yaitu teori pembangunan berbasis gender. Menurut Kabir 1999, menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam sistem pangan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh keluarga dan masyarakat. Program dari aspek ini yaitu program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui berbagai inisiatif, termasuk peningkatan kapasitas,
pemaparan mengenai upaya mencapai ketahanan pangan. Saya berharap melalui paparan ini kita semua dapat lebih memahami bagaimana ekologi dan gizi sangatlah berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sistem pangan di Indonesia. Mari bersama-sama berkontribusi dalam menjaga ketersediaan akses dan kualitas pangan demi masa depan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.